warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Adi Nuryani, NPM 21130531126, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan tahun 2021, Universitas Negeri Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Pramuka Siaga. Apa sih Pramuka Siaga itu? Pramuka Siaga adalah sebutan untuk anggota pramuka yang berusia 7-10 tahun. Kenapa disebut sebagai Pramuka Siaga? Alasannya karena Pramuka Siaga sesuai dengan kiasan ketika bangsa Indonesia berjuang mencapai kemerdekaan. Saat itu rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal permulaan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, tahukah kalian apa sih satuan terkecil dalam Pramuka Siaga? Ya, benar sekali. Satuan terkecil dalam Pramuka Siaga disebut sebagai barung. Barung ini sendiri terdiri atas 5-10 anggota Pramuka Siaga. Barung dipimpin oleh pemimpin barung yang dipilih dari anggota Pramuka Siaga yang ada dalam barung itu sendiri. Kemudian, satuan-satuan terkecil dalam barung disebut sebagai perindukan. Perindukan ini dipimpin oleh sulung. Sulung ini dipilih dari pemimpin-pemimpin barung. Selanjutnya, kegiatan Pramuka Siaga masih seputar tentang keluarga atau berpusat pada keluarga. Kenapa demikian? Karena pembinaan Pramuka Siaga dikiaskan sebagai keluarga bahagia di mana terdapat ayah dan bunda sebagai keluarga. Wadah pembinaan Pramuka Siaga disebut sebagai perindukan siaga yang berkiasan sebagai bahwa anak seusia Pramuka Siaga masih menginduk kepada ayah dan ibundanya atau keluarga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kode kehormatan Pramuka Siaga. Di sini terdapat 2 kode kehormatan Pramuka Siaga. Yang pertama adalah Dwi Satya atau janji Pramuka Siaga. Yang kedua ada Dwi Dharma atau ketentuan moral Pramuka Siaga. Dwi Satya berisi, Dwi Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga, setiap hari berbuat kebaikan. Dwi Dharma berisi, Dwi Dharma, siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Apabila seorang anggota siaga atau anggota Pramuka Siaga belum bisa melakukan 2 kode kehormatan tersebut dalam kehidupan sehari-harinya dalam masyarakat, maka dia belum dapat dikatakan sebagai anggota Pramuka Siaga. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang satuan dalam Pramuka Siaga. Satuan terkecil dalam Pramuka Siaga disebut sebagai barung. Barung terdiri atas 5-10 anggota Pramuka Siaga. Barung dipimpin oleh pemimpin barung yang dipilih dari anggota barung itu sendiri. Para pemimpin barung akan memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi pemimpin barung utama atau disebut sebagai sulung. Satuan-satuan atau perkumpulan barung disebut sebagai perindukan. Pembina Pramuka Siaga Putra disebut sebagai Yanda. Sedangkan untuk pembina Pramuka Siaga Putri disebut sebagai Bunda. Dan untuk pembantu pembina Pramuka Siaga Putra disebut sebagai Pakcik. Sedangkan untuk pembantu pembina Pramuka Siaga Putri disebut sebagai Bunci. Untuk bentuk upacara Pramuka Siaga itu berbentuk barisan melingkar sebagai filosofi bahwa Pramuka Siaga itu masih tertuju atau fokus pada satu titik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan Pramuka Siaga. Pramuka Siaga memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah siaga mula. Yang kedua siaga bantu, dan yang terakhir ada siaga tata. Di sini saya akan menjelaskan tentang siaga mula terlebih dahulu. Mula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai asal, awal, pokok asal, atau yang terlebih dahulu, yang paling awal,
tempat, waktu, keadaan yang paling pangkal. Pramuka Siaga Mula difilosofikan sebagai golongan pramuka siaga yang paling kecil yang berusaha menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga mula. Diibaratkan sebagai awal proses pendidikan kepramukaan yang diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat untuk peserta didik di kehidupan di kemudian hari. Seorang calon anggota siaga mula harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut untuk bisa menjadi anggota siaga mula. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Harus rajin, aktif, dan giat mengikuti latihan gerakan pramuka siaga mula seminim-minimnya 6 kali secara berturut-turut. Selanjutnya, hafal dan mengerti isi Dwi Satya dan Dwi Dharma. Selanjutnya, dapat memberikan salam pramuka. Selanjutnya, dapat mengerti arti warna bendera kebangsaan Indonesia dan tahu sikap yang harus dilakukan saat bendera kebangsaan Indonesia dinaikkan ataupun diturunkan. Selanjutnya, dapat berbahasa Indonesia saat acara pertemuan pramuka siaga mula. Selanjutnya, dapat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia dan mengerti sikap saat dinyanyikan dan juga saat mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka, dan buku tabungan pelajar. Dan yang selanjutnya, setia membayar iuran kepada gugus depan. Selanjutnya, selalu berpakaian rapi dan menjaga kebersihan diri. Dan yang terakhir, mengikuti ajaran keagamaannya masing-masing. Untuk yang beragama Islam, diharapkan atau diharuskan dapat mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dapat mengucapkan surat Al-Fatihah. Untuk yang beragama Katolik, diharapkan atau diwajibkan dapat membuat tanda salib, dapat mengucap doa harian, dapat menyanyikan 3 buah lagu gereja. Untuk pramuka siaga yang beragama Protestan, diharapkan dapat hafal Yahya 1.3.1 dan dapat berdoa sederhana. Untuk yang beragama Hindu, dapat mengetahui nama agamanya dan tata cara serta alat-alat yang digunakan dalam proses ibadah. Dan untuk yang terakhir, bagi yang beragama Buddha, dapat mengetahui agamanya dan juga hafal Trisarana. Tingkatan selanjutnya dalam pramuka siaga ada pramuka siaga bantu. Pramuka siaga bantu mengkiaskan tingkat kecakapan pramuka siaga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Sebagai calon pramuka siaga bantu haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Rajin dan aktif mengikuti kegiatan pramuka siaga mula sekurang-kurangnya 10 kali. Selanjutnya, bersungguh-sungguh mengamalkan Dwi Satya dan Dwi Dharma. Selanjutnya, tahu arti lambang gerakan pramuka. Yang selanjutnya, dapat memelihara bendera kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, tahu negara, ibu kota, dan kepala negara Republik Indonesia. Selanjutnya, hafal Pancasila. Dan selanjutnya ada tahu nama dan alamat kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat lain di sekitar tempat tinggal. Selanjutnya dapat membaca jam. Selanjutnya dapat merujuk setidaknya 4 arah mata angin. Selanjutnya dapat menjalankan latihan-latihan keseimbangan. Selanjutnya dapat melempar dan menerima lemparan bola dengan tangan kanan dan tangan kiri. Selanjutnya dapat membuat dan menggunakan simpul mati, simpul anyam, dan simpul pangkat. Selanjutnya memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka, dan buku tabungan pelajar sekurang-kurangnya 8 minggu sejak menjadi siaga mula. Setia membayar iuran kepada gugus depan sedapat-dapatnya dengan uang yang dihasilkan sendiri. Yang selanjutnya dapat setidaknya 1 macam tanaman berguna atau sedikitnya 1 jenis binatang ternak
selama kira-kira 2 bulan. Selanjutnya, dapat memelihara kebersihan salah satu ruangan di rumahnya, di sekolah, di tempat ibadah, atau di tempat lain. Selanjutnya, dapat mencuci dan melipat pakaiannya sendiri. Dan yang terakhir, dapat melakukan kegiatan keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing. Untuk yang beragama Islam, diharapkan atau diwajibkan dapat menyebutkan rukun Islam dan rukun iman. Dan untuk yang beragama Katolik, diharapkan tahu syahadat Katolik, doa pagi dan doa malam. Mengetahui riwayat hidup salah satu orang suci Katolik, dapat menyanyikan lagu-lagu Natal. Untuk yang beragama Protestan, dapat menyanyikan 3 nyanyian Kristen, dapat hafal doa Bapa Kami, dapat tahu sebuah hikayat dari Alkitab. Untuk yang beragama Hindu, dapat menyebutkan tujuan agama Hindu. Untuk yang beragama Buddha, dapat melakukan kebaktian agama Buddha baik sendiri maupun bersama-sama. Tingkatan selanjutnya dalam pramuka siaga adalah siaga tata. Siaga tata mengiaskan tingkat kecakapan siaga sudah diikutsertakan untuk menata karya kesiagaan. Pramuka siaga tata adalah tingkatan terakhir dalam pramuka siaga. Apabila anggota pramuka siaga tata telah menyelesaikan pengisian SKU, maka dia dapat mengikuti pramuka Garuda. Untuk dapat menjadi anggota pramuka siaga tata, maka dia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Syarat-syaratnya adalah rajin mengikuti kegiatan latihan kepramukaan siaga bantu sekurang-kurangnya 10 kali. Dapat memperlihatkan melakukan pengibaran dan penurunan bendera kebangsaan Indonesia. Tahu beberapa hari raya nasional dan beberapa pahlawan nasional Indonesia. Tahu sejarah lagu kebangsaan Indonesia. Tahu arti lambang negara Republik Indonesia dan tahu beberapa negara-negara tetangga dan benderanya. Untuk putri dapat memasang 2 baju dan menyalakan api. Untuk putra dapat membuat 2 macam hasta karya dengan macam-macam bahan yang berbeda. Selanjutnya dapat menyampaikan berita secara lisan. Selanjutnya dapat memperoleh pertolongan pertama pada kecelakaan dan dapat melaporkannya kepada dokter, rumah sakit, pamong praja, polisi, atau keluarga korban. Selanjutnya, tahu makanan yang bernilai gizi. Selanjutnya, tahu atau dapat melaksanakan salah satu cabang olahraga atletik dan salah satu cabang olahraga renang. Selanjutnya, tahu beberapa macam penyakit menular. Dapat memelihara kebersihan salah satu ruangan di rumahnya, di masjid, di sekolah, ataupun di ruangan lain. Dapat menyajikan satu macam kegiatan seni kebudayaan. Tahu sopan santun dalam pergaulan di Indonesia. Hemat cermat dengan segala yang dimilikinya. Memiliki buku tabungan Tabanas, buku tabungan pramuka, dan buku tabungan pelajar sekurang-kurangnya 8 minggu sejak menjadi pramuka siaga bantu. Selanjutnya, setia membayar iuran kepada gugus depannya dengan uang yang diperoleh sendiri atau dengan usahanya sendiri. Selanjutnya, setidaknya memiliki 1 tanda kecakapan khusus. Selanjutnya, keberagamaan. Untuk yang beragama Islam dapat melakukan sholat dan dapat mengucapkan doa-doa sehari-hari. Untuk yang beragama Katolik, tahu doa iman, doa harapan, doa cinta kasih, dan doa tobat, mengikuti misah kudus, dan tahu arti konsekrasi, mengenal nama pastor, paroko, dan nama uskup setempat. Untuk yang beragama Protestan, hafal Lukas 10 ayat 27 atau hukum kasih. Dapat mengucapkan dan mempergunakan doa sederhana pada kesempatan tertentu. Mengikuti sekolah minggu atau asuhan rohani di sekolah. Untuk yang beragama Hindu, hafal Tririna dan nama 4 buah kitab suci agama Hindu yang pokok. Untuk yang beragama Buddha, hafal Parita wajib, yaitu Parita Pancasila dan Parita Puja.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda kecakapan umum atau TKU pada pramuka siaga. TKU siaga terbentuk tunas atau mancung atau bunga pohon kelapa yang baru muncul. Kelopak bunga pohon kelapa yang diletakkan miring menggambarkan bunga pohon kelapa yang selalu memperlihatkan sudut miring terhadap pohonnya, yang mengibaratkan ketertarikan pramuka siaga terhadap keluarga dan orang tuanya. Bunga pohon kelapa yang merekah menggambarkan pertumbuhan tanaman, yang mengibaratkan pramuka siaga yang sedang tumbuh menjadi calon tunas bangsa. Selain tanda kecakapan umum, pramuka siaga juga dipersilahkan untuk mengambil tanda kecakapan khusus sesuai dengan minat bakatnya. Secara umum, syarat tanda kecakapan umum memiliki tingkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkatan purwa, yang kedua tingkatan madya, dan yang terakhir adalah tingkatan utama. TKK pramuka siaga berbentuk segitiga sama sisi, dengan masing-masing sisinya sebesar 3 cm dan tingginya 2 cm. Untuk peletakan TKK siaga sendiri diletakkan pada lengan baju tangan kanan, membentuk setengah lingkaran mengelilingi lambang keluarga dengan puncak menghadap ke atas sebanyak 5 buah. Kegiatan pramuka siaga. Dalam kegiatan pramuka siaga ada yang namanya pesta siaga. Pesta siaga merupakan pertemuan pramuka siaga yang dilaksanakan dalam bentuk perkemahan besar selama 1 hari tanpa menginap, yang berisikan kegiatan-kegiatan menarik untuk pramuka siaga seperti permainan bersama, pameran siaga, wisata, karnaval, pentas seni, pasar siaga, dan lain-lainnya. Pesta siaga ini dapat dilakukan pada tingkatan koordinator desa, kuartir ranting, kuartir cabang, korwil, dan kuartir daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang upacara pembukaan dan penutupan latihan perindukan siaga. Untuk pembukaan latihan perindukan siaga, berikut ini adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama, pemeriksaan kerapihan dan kebersihan para anggota. Yang kedua, memilih barung terbaik untuk dijadikan pemimpin upacara pembukaan latihan perindukan siaga. Yang ketiga, pemimpin upacara perindukan siaga mempersiapkan perlengkapan upacara. Selanjutnya, setelah dipersiapkan perlengkapan upacara, pemimpin memanggil para anggota siaga untuk membentuk lingkaran upacara yang menghadap pada stand bendera. Selanjutnya, pemimpin memanggil pembina upacara untuk masuk atau untuk mengambil tempat di tengah lingkaran upacara menghadap ke stand bendera dan pintu upacara. Kemudian, para pembantu pembina siaga memasuki lingkaran upacara. Selanjutnya, pemimpin upacara mengambil bendera dan kemudian dikibarkan, dan para anggotanya memberikan hormat saat bendera dikibarkan. Lalu, pembina upacara pembukaan latihan perindukan membacakan Pancasila dan diikuti oleh anggota upacara. Selanjutnya, pemimpin upacara pembukaan latihan perindukan siaga membaca Dwi Dharma yang kemudian diikuti para anggotanya. Selanjutnya, pemimpin kembali ke barungnya dan pembina memberikan amanat atau menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Kemudian, pembina menutupnya dengan memberikan doa. Untuk upacara penutupan latihan perindukan siaga dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Memilih barung terbaik untuk dijadikan pemimpin upacara. Selanjutnya, pemimpin upacara menyiapkan perlengkapan upacara. Kemudian, memanggil para anggota upacara untuk membentuk lingkaran mengelilingi stand bendera. Selanjutnya, pemimpin upacara menjemput pembina upacara atau pembina siaga untuk mengambil tempat di tengah lapangan, di tengah lingkaran menghadap ke stand bendera dan pintu upacara. Selanjutnya, para pembantu pembina memasuki lingkaran upacara. Kemudian, pemimpin upacara mengambil tempat yang berhadapan dengan pembina menghadap ke tiang bendera atau stand bendera. Kemudian menurunkan bendera merah putih dan
membawanya keluar lingkaran upacara, kemudian melipatnya dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya, pembina siaga atau pembina upacara menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan atau amanat. Kemudian, pembina upacara menutup upacara dengan doa dan diikuti oleh para anggota upacara. Selanjutnya, yang terakhir, para peserta upacara membubarkan diri dan bersalaman kepada para pembina dan anggota pramuka siaga yang mengikuti upacara penutupan latihan perindukan siaga. Hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang pramuka siaga. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.